Kamu, selamat datang di Power Digital Learning by Kamu Punya Power. Saat ini kamu mengakses kelas investasi bagian 6 dengan judul Evaluasi Optimalisasi Portofolio. Dengan aku Rais, Chief Financial Planner kamu. Di kelas investasi bagian 6 ini kita akan belajar gitu ya, atau akan dibahas itu adalah mengevaluasi performa portofolio investasi secara terstruktur. Terus berikutnya mengenali tanda-tanda portofolio itu membutuhkan perubahan atau harus di-maximizing atau optimalisasi gitu ya. Berikutnya juga di kelas ini dibahas tentang bagaimana menggunakan teknik optimalisasi seperti rebalancing, investasi tambahan ataukah harus switching produk gitu. Dan ada lagi bagaimana membuat laporan investasi pribadi yang dapat membantu pengambilan keputusan ke depannya. Oke, yuk kita mulai dari teori metode gitu ya. 3 metode mengevaluasi performa investasi. Yang pertama itu return on investment atau yang disebut dengan ROI. Ini common ya di metode evaluasi. ROI itu mengukur persentase keuntungan dari investasi dibandingkan dengan modal awal. Contohnya nih, misalnya modal awal 10 juta, terus kita investasi dan mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah, sehingga kita mau hitung nih ROI-nya berapa. Jadi 2 juta dibagi 10 juta dikali 100%, maka ROI-nya adalah 20%. Ini metode mengukur persentase ya. Jadi dibandingin nih, kamu pengen ekspektasinya masuk nggak gitu ya, sudah sesuai apa tidak. Nah ini yang dimaksud dengan metode evaluasi dengan ROI. Oke, berikutnya itu ada indeks acuan atau benchmark. Jadi ini membandingkan performa portofolio dengan indeks pasar. Jadi indeks pasar ini indeks pasar gabungan gitu ya. Misalnya IHSG, kalau Indonesia ada LQ45 atau SP500. Contohnya nih, jika portofolio kita nih punyanya keuntungannya tuh 8% gitu ya dalam setahun gitu ya. Sementara ternyata sesuai dengan data atau mungkin kamu baca di bisnis atau di mana gitu ya, artikel gitu ya. Itu HSG ternyata tumbuhnya 10%. Jadi secara benchmarking nih portofolio kita itu di bawah. Nah, ini juga ketika ini terjadi maka kita disarankan untuk evaluasi gitu. Tadi ada itu ya, contoh evaluasi indeks acuannya dari benchmark. Berikutnya ada rasio resiko return. Artinya mengukur resiko yang diambil tuh sebanding gak dengan keuntungan yang diperoleh. Terus nih ada indikatornya nih untuk menggunakan rasio resiko ini ya. Itu indikatornya digunakan Sharpe ratio dan Sortino ratio. Duh pusing. Yap. Kita nggak mau bahas ini karena ini kalau diperdalam ntar makin pusing. Jadi kita fokus aja yang di 2 tadi ya. Yang pertama ada ROI dan yang kedua adalah indeks benchmark ya. Lebih mudah dipahami. Oke, baiklah. Berikutnya ada apa lagi nih? Tanda-tanda portofolio perlu diubah atau dioptimalkan. Oke. Tanda-tandanya apa aja sih? ROI lebih rendah dibanding benchmark atau kinerja portofolio kita di bawah ekspektasi ya. Yang kedua, proporsi investasi berubah karena fluktuasi pasar. Misalnya, saham yang awalnya 30% dari portofolio karena harga saham naik, maka harus di-adjust menjadi lebih besar. Misalnya menjadi 50% tuh si proporsi saham. Terus, ketika kebutuhan atau tujuan keuangan kita berubah, misalnya ada goal yang tadinya jangka pendek, mesti di-adjust karena sesuatu dan lain menjadi jangka panjang, atau yang tadinya jangka panjang karena sesuatu dan lain hal kita adjust menjadi jangka menengah atau jangka pendek gitu ya. Ini juga momen dimana tanda-tanda kita harus review kita punya investasi gitu ya. Dan ada resiko yang terjadi melebihi batas toleransi atau tidak nyaman. Jadi kayak aduh kamu insecure nih gitu. Ya udah, kamu tinggal pindahin gitu. Berikutnya teknik optimalisasi portofolio. Yang pertama itu ada rebalancing portofolio. Apa sih artinya? Menyesuaikan kembali proporsi aset untuk kembali ke alokasi awal ya. Langkahnya tuh ada hitung persentase terkini setiap aset dalam portofolio. Terus bandingkan dengan target alokasi awalnya. Terus tinggal kamu review nih, jual atau beli aset untuk kembali ke proporsi target. Jadi rebalancing portofolio, kembali ke proporsi aset di awal. Begitu ya. Terus ada yang kedua, itu ada investasi tambahan.
menambah dana ke aset yang berkinerja baik atau sesuai tujuan keuangan yang baru. Contohnya nih, menambah investasi dari reksadana obligasi untuk tujuan jangka menengah atau membeli saham untuk kebutuhan tujuan keuangan jangka panjang gitu ya. Jadi ini metodenya. Metode kedua. Metode ketiga itu ada switching produk investasi, yaitu memindahkan investasi dari satu instrumen ke instrumen lain yang lebih berpotensial secara keuntungan. Contohnya apa sih? Beralih misalnya dari saham di perusahaan yang kurang liquid ke saham di perusahaan yang dengan fundamental kuat. Tapi kalian ingat ya, kalau switching produk itu biasanya ada fee. Dan kalau pakai aplikasi investasi itu juga kadang ada di suggest gitu, mau switching apa enggak gitu. Oke, berikutnya membuat laporan investasi pribadi. Jadi investasi pribadi ini tuh ada komponen. Yang pertama adalah komponen laporan ya. Yang pertama yang dibutuhkan di laporan itu adalah ringkasan portofolio, yaitu berisi dengan total nilai dan alokasi aset saat ini, berapa sahamnya, berapa reksadana dan obligasi dan lain-lain. Terus yang kedua, kamu harus mencatat di laporan ini performa portofolionya bagaimana, ROI-nya itu oke apa enggak, terus dibandingin dengan benchmark tadi ya. Jadi kalau ROI obligasi misalnya bukan obligasi, biasanya itu saham ya, atau mungkin portofolio yang lain gitu yang fluktuasi secara market gitu ya. Jadi kalau kayak reksadana tuh ya, reksadana. Jadi kalau misalnya ROI kita itu 8% secara benchmarknya 10 kayak yang tadi contohnya, berarti mesti dirubah gitu ya. Jadi mesti dicatat nih perform portofolionya. Terus kenapa? Karena ini akan menjadi dasar apakah perlu ditambah, dikurangi, atau tetap, atau butuh switching atau rebalancing tadi ya, untuk melihat butuh nggak gitu. Jadi dua laporan ini tuh penting. Alat yang digunakan itu biasanya spreadsheet, Excel atau Google Sheet, kalian bisa ya untuk mencatat data yang tadi dan menghitung ROI-nya. Terus ada juga nih aplikasi investasi menyediakan laporan otomatis gitu ya. Dan kadang tuh ada yang bisa suggest gitu, kayak robo advisor tuh dia bisa adjust ya, suggest gitu. Berikutnya, frekuensi reviewnya berapa kali sih? Minimal 6 bulan sekali atau setiap kali ada perubahan signifikan di pasar gitu ya, tiba-tiba changing banyak gitu ya, maka butuh tuh kita review gitu. Oke, tipsnya, evaluasi performa portofolio secara berkala penting untuk memastikan portofolio tetap relevan dengan tujuan finansial. Terus optimalisasi portofolio melalui rebalancing investasi tambahan atau switching produk dapat meningkatkan efisiensi investasi. Dan yang terakhir, membuat laporan investasi pribadi itu membantu memiliki gambaran menyeluruh untuk mengambil keputusan lebih baik ke depannya. Congrats kamu, kelas investasi bagian 6 sudah selesai. Abis ini kerjain kuis ya, jangan lupa. Dan download e-booknya, jadi bisa dibaca lagi. Mulailah kebiasaan baik hari ini sekecil apapun itu, karena kamu berharga. Kanal Kamu Punya Power itu follow Instagram @kamupunyapower. Nonton YouTube-nya kita di @kamupunyapower dan dengerin Spotify podcast di @kamupunyapower. Dan kalau kamu setiap hari Kamis itu kita ada WA group ya, Power People Community, itu kamu bisa akses di www.kamupunyapower.com. Dimana kalau kamu bingung nih habis akses kelas ini, kamu bisa tanya-tanya ya langsung dengan financial planner-nya kita. Luar biasa ya, dan itu adalah gratis. Jadi kalian tidak ada biaya apapun untuk join Power People Community. Aku Rais undur diri ya, kamu terus belajar keuangan tadi melalui kanal Kamu Punya Power tadi. Dan see you, sampai ketemu lagi di part 7 kelas investasi, resiko dan cara mengelola investasi. Bye-bye.